Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali hingga tanggal 23 Agustus 2021. Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo ini disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta. Berdasarkan evaluasi penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 7-16 Agustus 2021 di Jawa Bali, terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76% dan kasus aktif turun 53% dari titik puncaknya. Langkah intervensi tersebut menurutnya terdiri dari mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah kota atau kabupaten dan memastikan ketersediaan obat serta konsentrator oksigen. Kembali ke soal penerapan perpanjangan PPKM, sepekan ke depan tersebut terdapat tambahan kabupaten atau kota yang masuk ke level 3 sebanyak 8 kabupaten atau kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten atau kota. Namun demikian, untuk menjaga ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal. Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pada percobaan pembukaan mal melalui sistem Peduli Lindungi, pemerintah mendapati hasil ada 1.015.303 orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat memasuki pusat belanja atau mal. Dari jumlah tersebut, ada 619 orang yang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan atau mal dalam seminggu terakhir. Kemudian selain memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba pembukaan mal, pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan atau mal menjadi 50% dan memberikan akses dine-in sejumlah 25% selama seminggu ke depan. Uji coba ini dilakukan di wilayah level 4 dan wilayah level 3. Dia berharap kendati pusat perbelanjaan sudah mulai diuji coba untuk dibuka, pemberlakuan aturan yang ketat dapat membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi. Selama masa uji coba, pihak mal diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Menko Luhut menegaskan, pemerintah akan menutup mal atau pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebijakan penambahan kapasitas pengunjung tidak hanya berlaku untuk mal, namun juga untuk tempat ibadah. Selain pusat perbelanjaan atau mal, Menko Luhut menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Total karyawan yang akan mengikuti uji coba ini mencapai lebih dari 390.000 orang. Industri tersebut akan diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift. Lebih jauh, dia menuturkan bahwa jenis olahraga outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengendalikan pandemi ini, Menko Luhut menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan 3 pilar. Pilar tersebut antara lain, peningkatan cakupan vaksinasi secara cepat, penerapan 3T yang tinggi, dan keputusan 3M terutama soal penggunaan masker yang baik. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3, sebanyak 8 kabupaten kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara detail. Selanjutnya, saya perlu juga jelaskan bahwa percobaan pembukaan yang dilakukan di pusat perbelanjaan seperti mal menunjukkan implementasi yang cukup baik. Melalui sistem Peduli Lindungi, pemerintah mendapati hasil ada 1,015 juta orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat masuk pusat belanja _mall, dan ada 619 orang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan dalam seminggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mal sudah dilakukan secara disiplin, dan ini juga sekaligus untuk mendisiplinkan kita semua. Untuk itu pemerintah akan memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba ini. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan mal menjadi 50%.
dan memberikan akses dine-in, makan di tempat sejumlah 25%, atau hanya 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan dan mal selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba, dan di wilayah level 3. Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan untuk menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Hal ini tentunya akan membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi yang membuat perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini. Seperti sampaikan pidato Presiden tadi siang, dan kita sudah berkali-kali melihat, maka hidup kita ini akan terjadi perubahan gayanya karena Delta varian ini. Dan kita semua harus banyak terlibat dengan digitalisasi untuk mencoba mengontrol COVID-19 ini. Selain pusat perbelanjaan mal, pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Total karyawan yang akan mengikuti uji coba ini mencapai lebih dari 390.000 orang. Industri tersebut akan diizinkan operasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift. Para perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non-karyawan yang masuk ke lokasi pabrik. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di ibu kota kabupaten dengan PPKM level 4 dan 3. Tentunya juga sama dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 makin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah, di mana level 2 dan 3 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu, sehingga perubahan situasi dapat kita respon secara cepat. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi, testing, tracing, dan treatment. Dan yang terakhir adalah kepatuhan 3M, terutama soal penggunaan masker yang baik. Untuk tracing di Jawa, Bali berdasarkan laporan dari TNI dan Polri, rasio kontak erat sudah mencapai 5-6 orang untuk setiap pasien positif. Tentu ini harus ditingkatkan lagi, kita berharap akan bisa double digit. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual dan dievaluasi seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan testing, tracing, dan treatment, sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan lagi. Oleh karena itu, dia mengimbau dan mengajak masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 agar dapat masuk ke dalam pusat-pusat isolasi yang telah disediakan jaminan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanan. Terakhir, Menko Luhut meminta agar momentum kemerdekaan Indonesia ke-76 dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja keras bersama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dengan capaian tersebut, Menko Luhut mengatakan pemerintah belum sepenuhnya puas. Tim Eljon Media melaporkan.